Keputusan mengejutkan datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyetujui gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran diperpanjang selama 2 pekan. Apa kira-kira yang menyebabkan seorang Trump akhirnya menyetujui perpanjangan gencatan senjata? Dan kalau kita melihat background story-nya adalah sebelum Trump mengumumkan hal itu, ia sempat memanggil dan berdiskusi dengan wapresnya, J.D. Vance cukup lama dan akhirnya Trump memutuskan untuk memperpanjang gencatan senjata. Maka pertanyaan berikut yang muncul adalah seberapa signifikan peran dari seorang J.D. Vance dalam keputusan Trump yang memperpanjang gencatan senjata selama 2 pekan dengan Iran. Saya akan diskusikan hal itu bersama dengan guru atau pengamat hubungan internasional Presiden University, Teuku Reza Shah, yang sudah tersambung lewat saluran Zoom. Pak Reza, selamat pagi. Terima kasih Pak sudah Selamat meluangkan waktu. pagi, Jadi selamat langsung pagi saja. Indonesia. Baik, terima kasih. Langsung saja saya Eh, bertanya, apakah keputusan Trump ini dengan memperpanjang gencatan senjata selama 2 pekan adalah hal yang sudah terprediksi atau justru ini sesuatu yang mengejutkan bagi Anda? saya pribadi kaget loh ini, karena sampai tadi malam, sampai jam 9, saya masih berpikir akan ada sesuatu yang besar di Teluk Parsi ini. Entah Donald Trump memperkuat blokade, entah dia melakukan pemboman sistematis, atau dia mentargetkan kota-kota tertentu di Iran untuk carpet bombing. Saya terus terang kaget ya melihat Donald Trump memanggil J.D. Vance dan terlibat dalam dialog yang panjang ya. Tapi kalau kita mengamati karakteristik seorang Donald Trump, saya pikir bisa dimengerti deh. Karena Donald Trump ini kan orangnya agak unik ya. Dia ini banyak bicara. Kalau saya mengamati statement-statement dari media massa Eropa, dia itu banyak bicara sehingga tidak jelas kadang-kadang yang dia bicarakan itu substansi atau opini. Kemudian juga dia selalu mengkombinasikan ancaman dan komentar. Jadi 1 menit dia bicara ancaman, selanjutnya dia berbicara komentar, bahkan komentar kadang-kadang komentar dari birokrasi dia bawa-bawa. Kemudian seringkali dalam berkomentar tersebut sifat-sifat dia yang nggak sabaran itu keluar. Jadi ini Hmm. yang membuat pihak-pihak Iran juga berpikir-pikir ini orang serius atau enggak sih? Karena kalau saya mengikuti statement dari Duta Besar Iran untuk Pakistan, namanya Reza Amiri Moghadam, beliau itu Hmm. mengatakan gitu, cuitan-cuitan Donald Trump itu membuat mereka yang sedang terlibat dalam diplomasi itu terancam dan juga tertekan begitu ya. Tentunya Hmm. yang ditekan itu memang delegasi Amerika Serikat, tapi kan dampaknya juga terasa pada Iran karena mereka selalu harus memonitor apa yang sedang terjadi. Dan untuk itu memang kita harus akui inilah gaya gaya Donald Trump yang kalau saya perhatikan itu merupakan kombinasi kombinasi dari misalnya dia itu memang unpredictable, kemudian dia berpikir strategis. Sebagian ahli Amerika memanggilnya madman theory, bekerja seperti madman theory, yakni tidak bisa diduga, tahu-tahu sudah masuk pada inti permasalahan. Kemudian dia berdialog itu selalu transaksional, kemudian kadang-kadang intuisinya sangat tinggi, Oke. kemudian kadang-kadang mendadak dia memberikan flexibility. Ini ciri-ciri Donald Trump ya. Tapi mengapa J.D. Vance dipanggil? Ya karena J.D. Vance ini betul-betul wapres, dan Hmm. untuk itu Donald Trump ingin wapres ini istilahnya itu menang dan indah gitu. Karena banyak Hmm. harapan-harapan Donald Trump yang belum tentu bisa diwujudkan. Misalnya kalau kita lihat, kalau kita mengamati ya 10 formula yang Iran ajukan kan dari 1 sampai 10 itu kan sangat berat bagi Amerika Serikat. Mungkin Ya. Donald Trump mengharapkan adanya suatu jalan tengah. Jalan tengah itu di mana? Di nomor berapa dari 1 sampai 10 tersebut. Tapi ini Hmm. menunjukkan kredibilitas J.D. Vance. Mungkin ya, dalam perundingan itu kan bertiga di depan itu. J.D. Vance, kemudian Kushner dan Witkoff. Kushner dan Witkoff ini kan orang kepercayaan Donald Trump. Eh, Hmm. saat yang Kalau Kushner adalah menantu, Witkoff adalah teman bisnis. Saya Hmm. khawatir dalam perundingan itu Kushner dan Witkoff itu sering menyela, sering seolah-olah lebih tahu daripada Vance, padahal Vance memiliki latar belakang hukum dan seorang wapres. Jadi kemungkinan besar diyakinkan J.D. Vance, janganlah mudah terpengaruh oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda. Anda hanya taat pada Itu yang saya. menurut Anda
Itu dugaan Anda apa yang menjadi substansi diskusi antara fans dan Trump ketika Trump memanggil fans ke White House pada Selasa pagi waktu sana ya, artinya Selasa malam Betul. waktu sini. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Reza, kalau begitu menurut Anda seberapa krusial peran dari JD Vance ini ketika berdiskusi cukup lama dengan Trump untuk menentukan atau untuk memutuskan, ayo gencatan senjata diperpanjang? Seorang J.D. Vance ini kan kuat secara konstitusional ya. Kalau saya Hmm. perhatikan konstitusi Amerika Serikat itu ada artikel-artikel tertentu yang mengatakan dalam hal presiden itu sakit atau berhalangan itu seorang wapres itu bisa dimintakan eh, ya diajukan untuk menggantikan tokoh tersebut. Kemudian Hmm. juga Trump barangkali melihat ada masalah dalam artikel 1 dari section 8 dari konstitusi yang mengatakan bahwa sebenarnya perbuatan menyerang itu harus persetujuan Kongres. Dan untuk Mhm. itu dia punya salah. Kemudian memang di artikel 2 section 1 itu mengatakan Kongres yang memberikan otoritas perang, tapi presiden yang memimpin tentara. Ini adalah suatu kebingungan konstitusional Amerika Serikat. Kalau buat orang Amerika Mhm. Serikat, barangkali mereka nggak bingung karena sistemnya udah bagus. Tapi sistem yang bagus ini dipegang oleh seorang Donald Trump yang banyak sekali mendapat kritik dari tokoh-tokoh militer sendiri. Tokoh-tokoh militer mengatakan dia Hmm. nggak bisa mimpin, dia berperilaku tidak konstitusional, kemudian dia tidak mengerti marwah negara, kemudian masa Amerika Serikat yang militernya sangat tangguh dan canggih ini dipimpin oleh orang seperti besar seperti oleh Anda dan juga Hegseth begitu ya. Oke, Disinilah artinya menurut Anda JD Vance punya peran yang krusial di balik tadi yang sudah Anda sebutkan, di balik figur Trump ini ada JD Vance yang punya peran cukup penting, cukup krusial dalam hal ini. Anda ingin mengatakan hal itu? ya. Betul, karena secara intelektual untuk urusan kenegaraan ya J.D. Vance jauh di atas Witkoff dan juga Kushner kan. Tapi mungkin Hmm. juga J.D. Vance ini punya aspirasi. Karena dari hari Hmm. ke hari reputasi Donald Trump kan makin menurun. Kemungkinan besar itu Ya. ada kemungkinan besar dimakzulkan kan. Ya mungkin Donald Trump ngomong, Vance, Anda kan wapres saya, udah kerja aja bener deh, nggak usah mikir-mikir saya ini dimakzulkan dan bahwa anda akan bisa mengelola hubungan dengan Iran ini tanpa restu saya. Ya mungkin juga Presiden Donald Trump berpikir seperti itu. Karena Hmm. gap usianya jauh kan, sampai 25 tahunan. Oke. Kemudian J.D. Vance ini juga diharapkan kan oleh Iran. Lebih Hmm. mudah di masa depan Iran itu berurusan dengan seorang J.D. Vance daripada dengan Donald Trump. Nah, karena Alasannya apa itu itu? Kenapa lebih pertama mudah dengan JD Vance daripada dengan Trump? karena secara akademik, J.D. Vance ini lebih dapat istilahnya predictability-nya tinggi dari pihak Iran. Kemudian juga J.D. Vance ini kan tentunya ingin membuat ini legacy kan, legacy. Karena sejak 79 sampai sekarang hubungan dengan Iran itu kan buruk sekali. Bahkan tidak ada hubungan diplomatik. Kemungkinan besar Iran itu berharap pada seorang J.D. Vance, jadi diberikan konsesi-konsesi dengan harapan nantinya akan menjadi modal Amerika Serikat saat J.D. Vance itu memimpin nanti. Nah, jadi Oke. ini adalah apa ya, kekhasan dari seorang J.D. Vance. Oke, baik. Pak Reza, memang perpanjangan masa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan juga Iran ini adalah suatu kabar yang melegakan begitu ya, karena di nafas terakhir periode gencatan senjata pertama ini ternyata akhirnya Trump memutuskan untuk memperpanjang masa gencatan senjata itu. Tetapi ada hal lain yang saya ingin tanyakan. Trump mengatakan meskipun Amerika Serikat memperpanjang masa gencatan senjata dengan Iran, tetapi ia tetap menginstruksikan militernya untuk memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Nah, sikap Trump ini juga sudah direspons oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang mengatakan bahwa memblokade pelabuhan Iran itu sama dengan tindakan perang dan em, dalam tanda kutip melukai gencatan senjata. Bagaimana pendapat Anda terkait hal ini? Memang inilah hebatnya seorang pebisnis ya. Kadang-kadang logikanya itu di luar pemikiran diplomatik ya. Kalau kita Hmm. kan kalau berpikir secara hukum internasional itu kan semua kalau dia bicara 2 minggu, oke lah. 2 minggu itu masing-masing mencoba melakukan perundingan lagi. Kalau misalnya selama ini lewat oleh Pakistan, sekarang barangkali kalangan intelijen mereka mulai ketemu atau kalangan masyarakat mulai ketemu. Tapi bagi Iran itu nggak ngaruh.
apapun Donald Trump katakan, mereka berpikir Amerika Serikat dia tidak bisa dipercaya. Kalau bicara pasti bohong, itu aja. Bahkan pemikiran ini sudah ada di dalam kalangan pemerintah dan masyarakat Iran. Mereka berpikir Amerika Serikat ini dan juga Israel adalah negara yang dalam Islam itu masuk kategori munafik. Munafik Oke, itu Pak Reza, tapi saya ingin ya. tanyakan pendapat Anda, apakah memblokade pelabuhan Iran ini bisa dikatakan mencederai dalam tanda kutip ya masa gencatan senjata yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan juga Iran? Tepat sekali. Ini kan kontradiktif. Di satu sisi dia mengatakan gencatan senjata baru, di sisi lain dia juga membuka genderang perang. Malah genderang perangnya ini secara tidak langsung juga tertuju pada sekutu-sekutu dia juga. Kan jadi khawatir itu misalnya Jepang dan Korea Selatan. Itu masing-masing kan punya impor sekitar 12-13% dari Hormuz itu. Kemudian Cina sekitar 50%. Ini kan mengganggu. Jadi membuat suasana tidak kondusif bagi kawan dan juga bagi pesaing Amerika Serikat. Dan untuk itu memang wajar Iran juga berpikir kalau saya tidak keras, maka ke depan negara-negara yang selama ini melakukan ekspor impor lewat Hormuz akan mempertanyakan kewibawaan saya begitu. Maka kalau sekarang adalah kondisi terbaik bagi Iran untuk membuktikan bahwa dia punya kewibawaan dan dia punya keberanian untuk melawan Amerika Serikat dan dia konsisten dengan hukum internasional. Dan ini adalah saat bagi Iran juga untuk menunjukkan pamornya kepada dunia. Amerika Serikat saja saya lawan, apalagi negara-negara lain yang menggunting dalam lipatan, ngaku-ngaku bersahabat dengan saya, tahu-tahu ternyata mempersulit hidup saya. Karena sampai saat ini kan negara-negara di Timur Tengah banyak yang sikapnya kan belum jelas. Apakah mereka Oke. masih bersama Amerika Serikat atau sudah mengatakan netral? Baik, Pak Reza, muara dari masa gencatan senjata ini kan muara akhirnya adalah perundingan ya, bagaimana Iran dan juga Amerika Serikat ini bisa kembali duduk bersama di meja perundingan dan Pakistan dikabarkan berusaha sangat keras untuk merealisasikan hal tersebut. Tetapi di sisi lain kalau kita mendengar atau membaca statement dari Iran mengatakan bahwa sulit kalau negosiasi di bawah bayang-bayang ancaman Amerika Serikat, di bawah bayang-bayang blokade dilakukan Amerika Serikat. Menurut bacaan Anda, apakah sangat sulit nantinya untuk perundingan putaran kedua antara Iran dan Amerika Serikat ini untuk terjadi? Terima kasih. Memang Pakistan bekerja sangat sangat keras ini, sangat sangat Hmm. sangat keras, sangat sistematis dan banyak pujian yang disampaikan kepada Pakistan dari Sekjen PBB kan. Tapi kita harus akui juga 10 poin itu sangat berat. Misalnya Iran menghendaki security guarantee. Kemudian Iran menghendaki kontrol penuhnya di Selat Hormuz. Kemudian Iran menghendaki penarikan mundur pasukan Amerika Serikat dari Timur Tengah. Keempat, itu Iran itu menghendaki pembayaran kerugian akibat serangan ini. Kelima, Iran mengharapkan hak nuklirnya, walaupun itu dikendalikan oleh International Atomic Energy Agency. Kemudian Iran juga mengharapkan jangan ganggu kepemimpinan kami. Kemudian juga Iran mengatakan bahwa hak saya untuk mempertahankan diri itu harus dihargai secara hukum internasional. Jadi kalau 10 items ini dipelajari secara mendalam oleh Pakistan, dan Pakistan sudah keliling, dia sudah ke Iran, dan dia juga sudah ke Amerika Serikat, dan juga dia sudah bertemu dengan Sekjen PBB berulang-ulang. Tentunya kan Pakistan sudah punya draft sebenarnya. Jadi dari semua item tersebut, dia bisa warnai kan mana yang merah. Merah itu artinya jangan dibicarakan lagi karena sudah tidak mungkin tidak mungkin akan terjadi konsensus. Kemudian kuning, mana yang masih bisa dibahas lebih lanjut, dan juga mana yang hijau. Hijau itu ada potensi untuk bisa digolkan. Digolkan menjadi keputusan bersama kan. Saya pikir untuk sebuah negosiasi yang berat seperti ini, tentunya semua pihak janganlah berpikir harus win-win. Oke lah, saya ada menang di satu aspek, tapi lawan saya ada menang di aspek lain kan. Karena itu mereka hendaknya mampu membedah 10 items tersebut secara detail sehingga nanti Hmm. dibikin items-items yang bisa dikategorisasikan sebagai quick win. Quick win dari item 1 sampai item 10. Ya syukur-syukur dari tiap items tersebut ada misalnya 2 atau 3 quick win. Dan quick win ini yang Hmm. harus disepakati bersama. Tapi pada saat yang sama harus juga ada yardstick ya, untuk menentukan
quick win itu sampai kapan, sampai batas mana? Disitulah peranan ahli-ahli hukum internasional dari PBB dan juga ahli-ahli nuklir dari PBB, dari International Hmm. Atomic Energy Agency. Dan untuk itu saya sangat berharap perundingan ini benar-benar didampingi oleh ahli-ahli yang dihargai oleh kedua negara. Karena kalau Hmm. ahli-ahli itu misalnya dari Inggris dan Prancis, kemungkinan besar Iran dan Pakistan berpikir ini nggak akan cocok. Nah, kemungkinan besar ahli-ahli itu bisa dicari dari negara yang netral. Misalnya negara-negara Contoh dari Nordik, mana saja? dari negara Nordik misalnya, negara Hmm. Norwegia, negara Denmark, kemudian Jepang juga bisa dimintai bantuannya, ataupun lembaga-lembaga riset internasional yang punya konsentrasi terhadap nuklir. Atau ya, Oke. mereka dimintai bantuannya dan juga harus presisi sangat tinggi. IAEA harus Hmm. Hmm. tegas sampai batas mana merah itu tidak boleh dilewatin. Kalau seperti kita ketahui bersama kan, uranium itu kalau sudah mencapai 90% itu bisa digunakan untuk keperluan persenjataan. Ya, mungkin Hmm. ada angka kuningnya sekitar 55 dan angka merahnya 75, tapi di bawah kendali dari IAEA tersebut. Sehingga dengan demikian ya Iran bisa mengatakan, oke, saya setuju pengayaan uranium saya diperlambat, tapi di bawah supervisi IAEA. Dan tentunya kan Iran akan menolak kalau menerima ancaman Amerika Serikat yang mengatakan tidak boleh ada riset-riset, tidak boleh ada pengayaan uranium sampai 25 tahun ke depan. Wah, ini kan bahaya Hmm. sekali. Karena Iran tahu persis, Oke. kalau negara tersebut tidak punya nuklir, akan ada potensi diserang. Misalnya negara Hmm. Ukraina. 20 tahun silam Ukraina masih punya nuklir. Tapi apa ya, di disassemble gitu, ditutup semua instalasinya. Dan Iran juga pasti melihat Irak Irak pernah punya nuklir sampai tahun 1981, walaupun fasilitas ya, namanya Osirak. Hmm. Osirak itu dihancurkan dengan koordinasi Amerika Serikat dan Israel. Setelah dihancurkan tersebut, Irak makin tidak stabil. Ya karena nuklir itu adalah penggentar. Irak Hmm. akhirnya diserang, kemudian Afghanistan diserang, tapi kenapa tidak ada yang berani mengganggu Korea Utara? Karena Korea Utara punya nuklir. Punya Dan nuklir. dia sudah Baik, berarti mengetes. bisa dibilang sebagai nuklir ini sebagai power bargaining ya, bargaining power yang dimiliki oleh Iran. Kalau misalkan ini sampai benar-benar dalam tanda kutip dilucuti, mereka bisa juga nasibnya sama Betul, dengan negara-negara lain yang sudah ada betul. contoh realnya seperti itu ya Pak ya, kurang lebih ya. Nah, tepat sekali. Dan Iran ini kan Hmm. Hmm. peradaban sudah 4.500 tahun, dia pantang dilecehkan oleh negara-negara lain. Baik, Pak Teuku Reza Syah, pakar hubungan internasional Presiden University, terima kasih sudah meluangkan waktu dan berdiskusi dengan kami terkait dengan perpanjangan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Terima kasih Pak Reza, selamat pagi. Selamat pagi.